Engkau berdaulat penuh atas hidup dan pekerjaan kami. Amin. Kami percaya Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Amin. Indonesia dalam kontrol Tuhan. Amin. Dari timur sampai ke barat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Dari utara sampai ke selatan kebenaran akan diberitakan. Yes, amin. Dan kami percaya di ulang tahun yang ke-77 ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berkati bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan akan muncul di negeri Amin. ini. Setiap pulau-pulau akan memuliakan Tuhan. Amin. Setiap kota nama Tuhan diserukan. Amin. Di gunung, di lembah nama Tuhan diserukan. Amin. Utara, selatan nama Tuhan diberitakan. Yes. Dari Merauke sampai ke Sabang, dari Mianga sampai ke Rote, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan kami percaya Indonesia akan mengalami transformasi. Amin. Yesaya pasal 60 akan terjadi, di mana kekayaan bangsa-bangsa akan datang di negeri ini. Amin. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kami akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pinta dan pohonkan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan telah berikan kita kuasa untuk menang dari segala tantangan, menang dari segala kebiasaan buruk. Saya percaya bahkan pikiran saudara hari ini yang iblis tuduh engkau tidak berkenan, masa engkau di rumah Tuhan masa berpikir begitu. Di hadapan Tuhan pikiranmu tetap indah. Kenapa? Patam atau tulisan yang ada di dahi imam besar itu bertuliskan kuduslah Tuhan. Saya percaya saudara tidak pulang dengan tuduhan, tapi saudara pulang dengan kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara-saudara dikasih waktu, mari kita akan lihat firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita buka dulu Roma pasalnya yang kelima ayat 17. Supaya kita lihat bagaimana kita berkuasa atas hidup ini. Kita berkuasa atas semua pergumulan kita. Roma pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa jika oleh dosa satu orang, dosa Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi semua kita ini berdosa karena Adam. Benar ya? Jadi karena dosa satu orang yaitu Adam, kita jadi orang berdosa. Lalu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, semua baca sama-sama, akan hidup dan berkuasa. Saudara bukan cuma hidup tapi saudara berkuasa. Saudara bukan cuma hidup tapi saudara berkemenangan. Itu sebabnya tidak ada istilah kita kalah. Aduh Pak, saya berjuang dengan kebiasaan buruk ini sulit sekali. Saya berdoa hari ini saudara mengerti ayat ini. Saudara berkuasa atas kebiasaan itu. Saudara berkuasa dan menang atas semua masalah itu. Dan engkau pulang sebagai orang-orang yang menang dalam Kristus Yesus yang telah mengasihi kita. Nah mari kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Ada satu kisah yang luar biasa. Sebelum kita ke sana, mari kita lihat Galati pasal 3 dulu supaya saudara tahu siapa saudara. Semua kita adalah keturunan Abraham. Biar hidung kayak kue mangkok begini, keturunan Abraham saudara ya. Jadi jangan ada yang minder, jangan ada yang susah. Nah, di dalam Galati 3, 27, 28, 29 kita baca ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan ini berkat dalam Kristus Yesus, ayat yang selanjutnya. Dikatakan begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Semua bilang amin. Sudah kita sudah banyak baca berkat-berkat Abraham, makin bertambah umur makin sehat saudara ya. Bukan berjalan berlari-lari. Minggu lalu saya berkata di tangga saudara bukan jalan kaki, saudara lari-lari di tangga. Karena saudara punya lutut yang kuat karena saudara keturunan Abraham. Waktu Tuhan datang di rumah Abraham Kejadian 18, Abraham berlari kepada pembantunya, berlari ke peternakannya, berlari ke ternaknya, berlari kepada istrinya, ambil tepung yang terbaik, ini tepung yang terbaik buat orang-orang ini. Dia berlari. Saudara-saudara, itu 1 tahun sebelum 100 tahun. Karena Tuhan berkata begini, tahun depan engkau punya anak berarti 99 tahun saudara, masih berlari-lari. Saya berdoa berkat ini menjadi bagian kita. Amin. Maukah engkau berkata saya keturunan Abraham dan makin bertambah umur Tuhan baharui kekuatanku seperti Raja Wali pada masa mudanya. Yang jauh-jauh saudara, umur 65, orang masih tergila-gila dengan istri Abraham Sarah. 10 tahun kemudian 75, Abimelek tergila-gila. Ini bukan raja rohani, ini raja kafir ini. Dong bukan lihat kecantikan rohani, bukan. Dong lihat ini bola mata ini, wih cantik orang ini. Artinya di dalam berkat Abraham, kita menerima kekuatan untuk terus menjalani hidup ini sehat dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Jadi Bapak Ibu, ini berkat Abraham. Nah kita akan pelajari salah satu anak Abraham yang namanya Ishak. Sebelum kita pergi ke Ishak, sudah tahu di dalam kitab Kejadian ada satu pasal yang paling panjang, 67 ayat, itu pasal 24. Apa itu pasal 24? Cerita tentang bagaimana Ribka dipinang bagi Ishak. Yang nama Ribka, yang nama Rebeka sama saudara ya. Ribka dipinang bagi Ishak dan itu pasal terpanjang. Sudah tahu bahwa tidak ada isu yang paling luar biasa di dunia ini selain kita bicara tentang Kristus, gereja Tuhan dan Israel. Ini tidak pernah akan berhenti dibicarakan. Ini akan dibicarakan selama-lamanya karena ini nama yang berkuasa. Makanya kita bersyukur Yesus tetap Raja selama-lamanya. Di sorga tidak ada pilkada, saudara ya. Tuhan tetap Raja dan selama dia Raja, umat-umatnya akan diberkati oleh Tuhan. Rumput yang hijau, air yang tenang, jiwa yang disegarkan. Itulah sasaran daripada gembala yang baik yang akan membawa kita, menuntun kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan sudah tahu ketika Ishak dipinang, Ribka dipinang bagi Ishak, sudah tahu bahwa dia sangat mengasihi Ribka ini. Anak-anak yang lahir dari hasil cinta itu sangat luar biasa. Jadi saya berdoa biar cinta semakin membakar hidup kita. Tidak ada yang bilang begini, kita makin tua Pak, makin kelihatan kakak adik. Enggak ada itu saudara ya. Alkitab bilang bahwa Abraham bercumbu-cumbu dengan Sarah. Saya terganggu gara-gara lihat mobil ini. Abraham bercumbu-cumbu dengan Sarah sampai raja bilang begini, kau tipu, kau bilang kau kakak adik, ternyata kau suami istri. Sampai masa tua ada berkat bercumbu-cumbu, yang setuju katakan amin. Jadi yang dingin-dingin sekarang jadi panas kembali saudara ya, jadi semangat kembali. Nah kita lihat Kejadian pasal 26, apa yang ditulis oleh firman Tuhan di sana, kita akan belajar bagaimana Tuhan berkata kepada Ishak, ada krisis. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa di tahun 2022 ini, Tuhan bicara bahwa terlalu banyak orang yang mengalami stres dan tekanan. Makanya sudah tahu obat GERD, obat asam lambung itu paling laku di apotek hari ini. Dari dokter sampai pasien sama semua saudara ya. Karena dokter-dokter juga talipa semua saudara ya. Karena stres ini semua dia landa, bukan cuman saya baru pulang dari Merauke, saya dengar ada dokter yang dirawat sampai kritis sudah cuma gara-gara GERD, asam lambung. Nah, saya mau kasih tahu bahwa Mesir artinya double stress. Ya, Mesir artinya double stress. Jadi Tuhan akan mengeluarkan kita dari double stress. Misraim, memang orang Prancis yang kasih nama Egypt sudah ya, tapi sebetulnya itu dari anak-anak Nuh. Nuh punya anak ya, Put, Misraim dan Kanaan. Misraim itu Mesir ya, dan Mesir itu artinya double stress. Nah, sudah bisa lihat peta Mesir diapit oleh Sudan bagian selatan dan Libya bagian barat ya. Oh, saudara, itu padang gurun semua. Saya kalau bawa rombongan saudara, ini dong bilang Bapak orang hidup bagaimana di padang gurun semua. Saya bilang memang Tuhan berkata bahwa Mesir itu airnya, nah saudara bisa lihat peta Mesir ada? Bisa ditayangkan? Enggak ada? Ada. Nah, sudah bisa lihat ini. Nah, sebelah barat ada Libya, sebelah selatan ada Sudan. Dan kehidupan Mesir hanya datang dari Sungai Nil yang mereka tidak tahu dari mana datangnya. Memang ada yang berdebat, itu dari Danau Victoria yang ada di Uganda. Tapi yang lain berkata bukan, saudara ya. Saya mau berkata seperti orang dunia hari ini, mereka bisa hirup udara, mereka bisa bekerja, tapi mereka tidak tahu dari mana datangnya. Saya percaya saudara juga tidak ada yang berpikir tadi pagi oksigen masih ada buat kita hari ini atau tidak. Tuhan siapkan semuanya. Seperti Sungai Nil, kita tidak tahu dari mana sumbernya. Tetapi saudara, orang-orang di Mesir harus memompa Sungai Nil ini masuk ke ladang-ladang mereka. Lihat Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-10. Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Ulangan pasalnya yang ke-11 ayatnya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ini Kanaan maksudnya ya, ini Kanaan. Bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Lihat tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya. Jadi mesti pompa itu air, kasih naik. Begitu setabur benih mesti pompa dengan jeripaya. Seakan-akan kebun sayur. Lihat negeri Kanaan, beda sekali. Ayat selanjutnya, ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Kalau yang di Mesir airnya dari bawah, ini airnya dari atas saudara ya.
Saya percaya kalau saudara belajar tentang ilmu manusia di dalam dunia ilmu pengetahuan, manusia itu disebut antropos. Antropos itu artinya melihat ke atas. Semua binatang lihat ke bawah, kecuali manusia yang lihat ke atas. Jadi saudara lihat Tuhan akan siapkan berkat dari atas. Yakobus 1 ayat 17, semua yang benar dan anugerah yang sempurna datang dari atas. Semua bilang dari atas. Jadi Bapak Ibu berbahagialah engkau yang datang di rumah Tuhan karena engkau mendapat air dari atas. Jangan pakai cara mezir, aduh Pak saya sekali-sekali mau istirahat ibadah lah pergi ke sekolah tekam dulu, santai-santai. Saya percaya jauh lebih baik saudara di rumah Tuhan karena di rumah Tuhan kita bisa menikmati ini. Coba. Dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya. Di rumah Tuhan kita bisa menikmati kuasa-Nya, kasih-Nya, baik-Nya, dan firman-Nya. Saya percaya keadaan saudara jauh lebih baik ketika ada di rumah Tuhan. Percaya saya, saudara pergi hari Minggu ke gereja tensi jauh lebih normal daripada besok nanti hari Senin. Karena mulai tagihan lagi, mulai ini lagi. Tensi selalu naik di hari Senin. Tapi saya percaya hari ini semua tensi normal semua. Amin. Dan saya percaya setiap hari adalah harinya Tuhan. Besok juga normal semua. Karena besok harinya Tuhan. Inilah hari yang Tuhan jadikan, mari kita bersuka-suka di dalamnya. Mazmur 118 ayat 24. Tidak ada Jumat Kliwon genderuwo gentayangan. Tidak ada saudara. Yang ada harinya Tuhan. Nah anak sekolah minggu suka nyanyi begini. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Amin. Jadi bukan cuma minggu tensi bagus, besok juga bagus. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Jadi tidak ada yang tensinya naik-naik lagi. Amin. Tahun ini banyak orang yang mengalami tekanan dan stres. Makanya Tuhan bilang begini, aku akan bawa engkau keluar. Dan ketika aku keluar engkau dari stres. Engkau bukan dapat supply dari bumi lagi, tapi dapat dari atas saudara ya. Bukan dapat dari bawah lagi, tapi dapat dari atas. Ada yang salah tentang kasih karunia ya. Jangan-jangan orang berpikir begini, ini Pak Pendeta ajar kasih karunia terus berarti kita tidak usah bikin apa-apa. Keliru saudara. Saudara tetap rajin karena tangan orang rajinlah yang membuat kaya saudara ya. Bahkan orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Artinya di dalam kasih karunia ketika engkau bekerja, engkau akan diberikan berkat yang luar biasa dan engkau akan ditaruh sinyal damai sejahtera. Oh ini berarti Tuhan berkenan dengan keputusan yang saya buat. Saudara-saudara tidak bisa berdoa, Tuhan aku minta jodoh dan saya tinggal di rumah terus, jodoh datang cari saya. Tidak bisa pakai bimsel, tiba-tiba akulah Bram yang kau minta. Tidak bisa saudara ya. Sudah keluar tinggalkan rumah. Di rumah Tuhan bukan cuma satu tempat saudara, tapi minimal di rumah Tuhan tuh kita ketemu yang sama-sama anak Tuhan saudara ya. Tuhan sudah siapkan banyak di tempat pekerjaan juga ada saudara ya. Saya ketemu di salah satu kota, dia bilang begini, Pak sebelum saya menikah saya tulis, pokoknya orang yang akan menikah dengan saya itu dia akan nyanyi lagu ini, dia akan, betul saudara. Saya bilang kok ini ya sama dengan Gideon tantang Tuhan begitu, Tuhan pokoknya domba ini basah kelilingnya kering. Kali ini sekali lagi Tuhan, domba kering sekelilingnya basah saudara ya. Dan Tuhan berikan buat Gideon. Saudara tidak ada yang salah, tulis aja. Tapi yang sepunya jangan tulis lagi saudara ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bekerja, saya pertama kali ambil keputusan untuk melayani Tuhan, tiba-tiba ada pengusaha yang ambil saya untuk jadi staf dan pegawainya. Saya dikasih fasilitas, punya kendaraan dan saya pegang keuangannya, buku cek saya yang pegang, saya bisa atur. Tapi saudara begitu hari pertama saya kerja, saya tidak damai sejahtera.
Dan saya bilang, saya bukan panggilan di sini. Bodoh sekali kamu, orang lain cari posisi kayak begini, ini susah sekali. Mungkin bukan untuk saya, karena Tuhan sudah siapkan jauh yang lebih baik daripada ini. Jadi saudara-saudara, silakan kau daftar di universitas mana, daftar masukkan saja, pergi saja melamar, wawancara. Nanti Tuhan akan taruh damai sejahtera. Disinilah tempatmu kuliah, disinilah tempatmu bekerja. Tuhan akan teguhkan dengan damai sejahteranya. Bisa bilang amin? Tapi jangan kau lihat dulu baru kau bilang Tuhan ini dari Tuhan. Jangan, percaya Tuhan akan kasih damai sejahtera. Seperti Lot, dia lihat dulu baru dia bilang ini taman Tuhan. Kalau taman Tuhan, Tuhan tidak bakar saudara ya. Tapi Abraham percaya matanya Tuhan. Tuhan, Lot supili dia punya sapunya mana? Saya pinjam kopu mata kah? Abraham diberitakan oleh Tuhan, angkat wajahmu, lihat ke timur, barat, utara, selatan, sejauh matamu memandang tempat itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang kau lihat, Tuhan akan berikan buat saudara. Jauh sebelum saya menerima apa yang saya rindukan, saya sudah melihatnya di dalam visi saya. Saya sudah melihat di dalam hati saya. Tuhan akan berikan ini. Itu adalah saya doakan Tuhan, aku doakan benih ini akan bertumbuh dan akan lahir sebagai sebuah jawaban bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nah, Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus. Lihat, biasanya kalau orang sudah sukses kita tidak doakan, keliru. Saudara tahu enggak, setiap hari pekerjaan saya di kantor itu cuma berdoa, Tuhan berkati jemaat. Yang saya dengar sudah diberkati, saya tambah berdoa supaya diberkati saudara ya. Mari kita lihat Efesus pasalnya yang pertama, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana. Efesus pasalnya yang pertama, Efesus ada di perjanjian baru. Sudah bisa lihat bagaimana tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus dan dia berkata begini, aku berdoa supaya kamu, ya, di dalam ayatnya yang sebentar saya lihat, Efesus pasal pertama doa ayatnya yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Setiap pagi sudah bangun pagi, sudah perlu hikmat. Karena hikmat yang membuat kita kepada kemenangan. Sudah tahu 2 Raja-Raja 3 ketika Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Pasal 4, dia angkat menteri-menterinya. Ya, sebetulnya menteri-menteri dalam kerajaan dulu itu pengingat. Ya, Raja ada ini, ada agenda ini, Raja ada ini. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus akan mengingatkan apa yang saudara-saudara dengar dari firman Tuhan, apa yang saudara-saudara dapatkan dari kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Jadi rajinlah, bacalah firman Tuhan. Mungkin saudara tidak tahu apa yang saudara baca, baca saja. Nanti suatu waktu saudara akan mengerti dengan kejadian-kejadian yang Tuhan berikan buat. Saya banyak mengerti, ayat ini saya tidak mengerti Tuhan, tapi seiring berjalan saya bisa tahu bahwa ini yang Tuhan maksud seperti begini. Boleh saya tanya, adakah di antara saudara yang 3 hari lalu masih ingat menu makan siang saudara apa? Lupa Pak, yang pasti nasi ada. Oh iya memang kita orang Indonesia nasi ya. Saya kalau bawa rombongan pergi ke Israel saudara, dong bawa rice cooker saudara ya. Bayangkan itu. Rice cooker, akhirnya beras habis di Israel kita cari di Tiberias. Rupanya beras di sana panjang-panjang untuk kasih makan kuda saudara ya. Waduh, enak sekali saya bilang, aduh beras enak sekali. Jadi kita cari beras karena dong sulapar. Orang Indonesia memang perut nasi saudara ya. Jadi kalau dong lihat capcay di Mesir itu aneh saudara ya. Bentuknya menarik tapi rasanya ikut selera-selera Mesir. Jadi mereka bilang begini, dadar saja Pak Pendeta, selesai semuanya. Jadi dadar yang nasi, dia masuk lurus-lurus saudara ya. Mantap sekali saudara ya. Mantap sekali. Jadi ya nasi itu jadi menu utama. Nah saudara-saudara, bagaimana kita minta hikmat sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang benar setiap hari. Perolehlah hikmat. Nah, Salomo ketika menjadi raja, dia dapat hikmat dari Tuhan dan pasal 4 dia mengangkat menteri-menteri atau pengingat-pengingat. Bapak Ibu, tanpa hikmat kita bisa mengalami banyak keputusan yang keliru. Saya berikan contoh. Anak daripada Salomo namanya Rehabeam. Tidak berarti papa berhikmat, anak juga berhikmat, saudara ya. Kadang-kadang ada papa berhikmat, anak kepelangin sekali, saudara ya. Sampai ada orang tua yang bilang begini, kok papa penginjil, opa guru injil, baru kok ini lompat-lompat jendela, saudara ya. Nah, bisa saja dia menemukan perhatian pada waktu dia lompat jendela, waktu dia ambil tas, ambil sapu, nggak pernah dibilang terima kasih. Waktu dia buat salah, diperhatikan. Dia akan bikin salah terus karena disitulah dia mendapatkan perhatian. Jadi saudara-saudara jangan kasih perhatian di hal-hal yang negatif. Begitu dia baik, dia lapor biar matematika 5 itu hal yang baik. Terima kasih. Nah, karena pengakuan itu adalah modal yang paling luar biasa ya.
dia terima pengakuannya. Jadi sudah bisa lihat bahwa Paulus berdoa, saya berdoa, begitu dengar ada orang yang sudah jawab doanya, saya tambah berdoa, Tuhan memberkati. Tuhan tambah hikmat buat saudara, sehingga engkau akan buat keputusan yang benar setiap hari. Jadi Mesir itu stres, kita mesti angkat air, lalu di Israel airnya turun dari atas. Saya berdoa sisa tahun ini saudara akan dapat berkat yang bukan hasil usaha keringat, tapi hasil pemberian Tuhan yang luar biasa. Karena keringat itu bicara stres. Ya, keringat dan Tuhan sudah mengambil stres kita di Taman Getsemani. Dia berpeluh sampai seperti darah. Beberapa dokter berkata itu sampai pembuluh darah kapilernya pecah, saudara ya. Itu tingkat stres yang luar biasa. Supaya kita yang stres hari ini boleh mendapat kelegaan yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Saya lihat wajah-wajah yang mulai tenang hari ini. Pak, besok jatuh tempo, tapi saya percaya Tuhan bisa bekerja detik-detik terakhir. Saudara masih ingat bagaimana Haman mau minta izin untuk gantung si Mordekai? Gara-gara Mordekai tidak pernah sujud menyembah, karena dia seorang yang hanya menyembah kepada Tuhan, tidak mau menyembah kepada manusia. Dan tiap kali Haman pulang kantor, masuk kantor, Mordekai tetap duduk saja. Teman-teman yang lain bilang, kok ini? Saya ini takut Tuhan, saya ini bangsa Yahudi. Oh begitu kah? Jadi saudara satu waktu dong bilang, kau dengar itu Haman, itu ada satu anak buahmu yang tidak mau sujud menyembah kepadamu. Siapa? Mordekai. Begitu dia lewat, dia perhatikan betul Mordekai tidak mau sujud. Lalu dia bilang, kalau saya mau langsung bunuh Mordekai terlalu amatir. Dia kasih habis bangsanya sekaligus, saudara ya. Dan saudara tahu, waktu itu Mordekai tambah susah lagi karena tiap kali dia lewat si Haman tambah susah karena tiap kali dia lewat si Mordekai tidak mau sujud menyembah. Dia pulang dicerita tidak ada artinya semua kehormatan yang saya terima. Karena dari semua menteri cuma dia yang diundang untuk pesta perjamuan yang diadakan oleh Ratu Esther. Dia bilang begini, tidak ada gunanya saya dapat semua kehormatan kalau si Yahudi bangsat itu belum lenyap. Jadi gampang Pak. Bikin saja tiang gantungan, besok kita gantung dia di tempat ini. Lalu dibuatlah tiang gantungan untuk Mordekai. Saudara, malam itu raja tidak bisa tidur. Ketika engkau melihat ke atas, Tuhan bekerja di hati raja-raja. Ketika engkau lihat ke bawah, kau yang bekerja, bukan Tuhan yang bekerja. Karena harus diairi dengan susah payah. Tapi ketika engkau lihat ke atas, engkau terus berupaya, tapi tetap dalam damai sejahtera. Saudara tahu? Tabernakel itu di luar halaman sibuk, ada potong ini, ada potong ini, sibuk. Makin ke dalam makin tenang, ya. Paling dalam itu adalah ruang Maha Kudus, hampir tidak ada keributan. Saudara tahu, tubuh kita bisa sibuk setengah mati, tapi roh kita tetap tenang. Karena tabernakel itu bicara tubuh kita. Ya toh? Ada halaman tubuh, ada jiwa, 3 perkakas di ruang Maha Kudus, di ruang kudus, dan 1 perkakas yaitu perjumpaan dengan Allah di roh kita. Jadi saya adalah roh yang punya perasaan atau punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Ucapkan sesudah saya adalah roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Nah, jadi sudah bisa lihat tubuh bisa sibuk luar biasa, tapi tetap tenang di dalam, saudara ya. Ada orang, saudara, tubuhnya kelihatan santai, tapi dia pikiran kacau setengah mati. Tiap malam tidur cuma hitung plafon, hitung cicak, aduh saya tersangkai. Padahal tubuhnya lagi istirahat, dia pun dalam pica-pica, ancur-ancur, saudara ya. Padahal Alkitab tulis, tubuh boleh sibuk, di luar ada bakar korban, ada potong ini, tapi makin ke dalam, makin tenang. Itu yang Tuhan kehendaki, kita menerima berkat dari atas. Saudara kerja rajin silakan, tapi tetap dalam ketenangan yang luar biasa. Tuhan akan berikan ini buat saudara. Tidak ada yang pakai Valium, Mogadon, obat penenang lagi. Yang ada adalah kasih karunia membuat kita hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa. Saudara akan hidup dan berkuasa. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan hidup dan berkuasa. Jadi Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, juga di Kolosi. Aku berdoa supaya kamu dapat hikmat, dapat roh wahyu dan roh hikmat setiap hari. Amin. Jadi sudah singkat cerita, ketika saya lepaskan pekerjaan itu, orang-orang berkata bodoh sekali kamu. Kamu sudah dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi saya bilang, saya tidak damai sejahtera dengan hal itu. Tapi ketika saya melayani Tuhan, oh ini yang Tuhan panggil. Jadi saudara tetap kerja saja, pergi bawa lamaran, pergi kemana, atur saja ya, wawancara ya. Bikin pendekatan gitu kan, tapi tetap pakai firman Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sudah menyiapkan terbaik, dan saya bukan harapkan hal-hal dari bawah, tapi saya harapkan hal-hal yang dari atas. Karena negeri di mana Tuhan bawa kita dapat air dari atas, bukan air dari bawah. Amin. Jadi sudah bisa lihat,
Kita akan tinggal di rumah yang tidak kita bangun, makan pohon anggur yang kita tidak tanam, dan kita akan minum dari sumur yang tidak kita gali. Semua Tuhan siapkan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Jadi Mesir artinya double stress. Hari ini Tuhan bilang begini, jangan pergi ke Mesir. Ya, Mesir, saya tanya kalau saudara mau kerja proyek, kasih uang dulu, baru dapat proyek, atau sesudah saudara selesai dapat proyek, baru saudara kasih uang, tanda terima kasih. Saya ajarkan buat saudara, tidak ada yang salah dengan memberi uang, tapi kalau saudara beri di awal, sebelum saudara dapat pekerjaan itu namanya suap. Tapi kalau saudara sudah selesai, sudah bawa ucapan terima kasih, itu namanya ucapan terima kasih. Terima kasih sudah kasih pekerjaan, saya bawa ucapan terima kasih. Pak, kalau pakai cara itu terdapat pekerjaan, siapa bilang saudara ya? Tuhan yang menguasai semuanya. Sudah tahu apa yang terjadi? Malam itu raja tidak bisa tidur. Tuhan bisa bikin bos tidak bisa tidur sampai kopu berkas yang dia akan tanda tangan. Aduh, kenapa manusia itu pemuka ini muncul terus ini ya? Kenapa dia pemuka ini muncul terus akhirnya? Daripada dia pemuka diganggu saya tanda tangan saja berkasnya dia. Tuhan bisa buat seperti begitu. Jadi malam itu raja tidak bisa tidur. Ya, besoknya si Haman mau minta izin untuk gantung si Mordekai. Lalu malam itu biasa kalau tidak tidur, aduh baca buku sejarah dah, jam 1, jam 2, belum tidur jam 3, jam 4, baca buku sejarah. Biasa kalau mungkin baca buku sejarah langsung ngantuk-ngantuk kan. Tiba-tiba ada satu yang interest dari baca buku sejarah, yaitu Mordekai yang mau digantung oleh Haman ini pernah membongkar rencana untuk membunuh raja. Lalu si raja tanya begini, stop. Ada reward, ada hadiah yang dikasih enggak buat Mordekai yang sudah membongkar rencana untuk membunuh raja? Enggak ada. Pas matahari mulai pica di timur, Haman muncul di halaman istana. Terus raja tanya, siapa tuh di halaman? Haman. Panggil dia masuk. Begitu panggil masuk, raja langsung tanya, kalau ada orang yang berjasa buat bangsa dan negara, kira-kira kita kasih apa buat dia? Si Haman pikir, siapa lagi kalau bukan saya? Dari semua menteri, saya yang diundang. GR banget saudara ya. Saya ingat ada satu ibu-ibu teman baik sekali. Ada ibadah di rumah dia, terus ibu yang teman baik yang punya ibadah ini lagi bungkus-bungkus kue. Terus dia bilang begini, aduh sudah jangan repot-repot lah. Karena dia pikir teman baik pasti bungkus buat dia tuh. Tiba-tiba yang punya rumah bilang, tidak, saya bungkus buat orang lain, Pak Pendeta bukan buat kau. Aduh minta maaf. Nah, siapa lagi yang diundang selain saya? Siapa lagi orang yang paling berjasa selain saya? Dia pukul tinggi-tinggi. Lalu raja bilang, setuju. Buat itu kepada Mordekai, jangan kurang. Sudah bisa lihat, hari eksekusi bisa berubah menjadi hari promosi. Jadi kalau baru ditolak satu perusahaan, tenang saja. Waktu Tuhan akan datang dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang hati kita perlu diuji juga, supaya kita tahu bahwa yang angkat ini Tuhan. Kalau tidak sedikit kita sombong, kita bilang ini kalau bukan saya nih, saya dapat ini. Itu bahaya. Karena orang yang mengangkat diri hanya mempertinggi jarak kejatuhan, tapi orang yang diangkat Tuhan, Tuhan siapkan fondasi yang kuat. Dasar orang percaya adalah Tuhan. Haleluya. Kau tidak akan sombong dengan hal itu. Satu hari yang sama, detik-detik terakhir Tuhan bisa rubah dari penghukuman menjadi promosi. Haman kaget, loh kau bikin buat Mordekai. Mordekai diarak seluruh Babilonia dan hari itu dia tidak jadi digantung. Singkat cerita, tiang gantungan yang disiapkan Haman untuk Mordekai dipakai untuk menggantung Haman. Percaya deh saudara, kalau kau hidup dalam kebenaran, ada orang yang mau jebak saudara, ada orang yang mau masuk perangkap saudara, mereka akan masuk di perangkap yang sama yang mereka buat saudara. Tetap tinggikan Tuhan. Saya rasa di ruangan ini ada banyak orang yang kurang setuju dengan bos di kantor. Kenapa? Saudara pemain cadangan katanya. Kalau bos itu masih kuat, dia diutus terus, tapi kalau dia sakit baru saya dapat utus Pak. Selama dia ada, tong cadangan terus. Saudara tahu pemain cadangan, tunggu pemain utama kaki patah baru cadangan keluar dari kursi saudara ya. Leya. Nah mungkin saudara rasa seperti itu diperlakukan di kantor saudara. Aduh, saya didiskriminasi sekali. Satu waktu Tuhan suruh Samuel pergi ke rumah Isai. Tuhan cuma kasih tahu satu nama, Isai, kepala keluarga. Tuhan tidak kasih tahu salah satu dari 7 nama anak daripada Isai. Waktu kita melangkah, kita akan bertemu dengan, jangan tunggu semua clear dulu, baru melangkah. Tuhan, Isai. Depo anak siapa? Kayak melangkah saja. Ya, melangkah saja. 10 orang kusta, waktu mereka melangkah, mereka disembuhkan. Waktu saudara melangkah, Tuhan iringi dengan anugerahnya. Dan dia dahului dengan tangan kemenangan. Saudara akan bertemu dengan kemurahan Tuhan. Dia melangkah,
Suruh keluar anaknya, Eliab keluar. Wih, gagah sekali ini. Mantap sekali. Tuhan bilang bukan. Bukan yang dilihat Tuhan, itu yang dilihat manusia. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Syama keluar, bukan. Itu Samuel kucek mata, dibilang tinggi, besar, gagah, pangkat, mantap saudara-saudara ya. Sampai semua enam tidak ada satupun yang disuruh Tuhan untuk dilantik. Mungkin orang ketujuh adalah saudara hari ini yang merasa didiskriminasi di kantor. Tapi siap-siap Tuhan punya promosi buat saudara. Tetaplah melayani Tuhan. Saya bukan melayani kantor, saya melayani Tuhan. Kalau disuruh kerja 2 mil, 1 mil, kerjalah 2 mil. Saya tadi pagi cerita, ada 2 alumnus dari sebuah universitas yang kerja di satu perusahaan. Yang satu promosinya cepat sekali, yang satu lambat sekali. Sementara yang lambat ini juara, cum laude saudara. Yang cepat ini biasa-biasa saja. Bahkan satu waktu dia tidak tahan, dia menghadap ke direktur. Tahu nggak, kita 2 ini lulus sama-sama, kerja di sini sama-sama. Dia kok dapat promosi cepat sekali, saya ini lambat di tempat ini terus. Padahal waktu kuliah saya lebih pintar dari dia. Bahkan saya banyak kali tolong dia dalam mata kuliah yang sulit. Kenapa kok saya lambat sekali promosi? Oh, mau tahu jawabannya? Ya. Saya minta tolong karena mereka pengadaan resell buah-buah. Dia bilang nih, tolong pergi ke Pasar Hamadi, cek semangka harga berapa. Siap. Sudah setengah jam kemudian dia balik. Bapak, saya sudah cek semua warung di sana semangkanya 12.500 per kilo. Itu saja? Iya. Oke. Saya panggil orang yang selalu dipromosi yang dia protes itu. Kamu tolong pergi ke Pasar Hamadi cek semangka. Siap. Dia lebih lama. Tadi setengah jam, ini 45 sampai 1 jam. Tapi begitu dia balik, Pak, saya sudah keliling semua. Dan harga semangka memang 12.500. Tapi kalau kita mau beli dalam jumlah banyak, kita dikasih potongan atau dikasih diskon. Dan kalau kita mau jadi pelanggan tetap, dong yang antar setelah sortir, kita tinggal terima saja, mereka akan pilih yang terbaik. Dia bilang, kenapa saya promosi dia? Karena saya suruh bikin 1 mil, dia bikin 2 mil. Kau cuma suruh cek, kau cek saja itu, langsung mati langkah, dia cek saja saudara. Makanya saudara, kalau harap promosi sementara kau cuma kerja 1 mil, ya janganlah. Bilang kiri kanan, sesuai yang pendeta itu. Apalagi kau bawa pulang HVS dari kantor, ini kan kantor punya gratis, bawa pulang aja. Gawat, Tuhan lihat loh saudara ya. Aduh, ini kan saya terbeli, saya bawa pulang saja. Bilang kiri kanan, orang itu terada di sini. Iya kan? Kita kadang-kadang fasilitas kita hajar saja. Makanya kenapa banyak BUMN dibuat plat hitam, supaya orang punya sense of belonging itu muncul. Biasanya kalau motor plat merah saudara ya, oli terganti-ganti, saya motor tak duduk saudara ya, ini negara punya. Tapi coba kalau dia punya yang plat, dia sayang-sayang istri, dia lebih sayang motor daripada istri saudara ya. Bapak, kau baru pernah elus-elus saya, baru motor kau elus-elus itu bagaimana? Nah itu saudara. Kalau plat hitam begitu, sense of belongingnya tinggi sekali. Tapi saya tahu, semua yang kita punya datang dari Tuhan. Sense of belonging kita harus tinggi, kenapa? Karena datang daripada Tuhan. Bisa bilang amin? Hargai napas, bahkan orang tidak tahu, saya ini sehat-sehat, kenapa? Tuhan sudah, dia tidak tahu kalau Tuhan yang siapkan seperti Mesir, dia tidak tahu dari mana sungai Nil itu, pokoknya yang penting ada air. Sama seperti kita saudara, dunia ini tidak tahu bagaimana kita hidup, tapi yang penting ada semua tersedia. Beda dengan kita datang dari atas, kita dapat dari yang dari atas. Sungai-sungai di Mesir, Tuhan roba menjadi hujan dari atas. Jadi tadinya harus lihat ke bawah untuk follow itu sungai, sekarang tinggal lihat ke atas. Hujan awal dan hujan akhir dicurahkan tepat pada waktunya untuk mengairi sawah yang kita tanami. Saya percaya apapun yang kau kerjakan, surga akan mencurahkan berkat, sehingga apa yang kau kerjakan berbuah-buah lebat. Orang itu menjadi kaya. Ayat 13 dari Kejadian 26. Ini 30 kali ganda. Sehingga orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Coba sudah lihat ayatnya, Kejadian 26 ayat 13. Orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan dia menjadi sangat kaya. Baca sama-sama, jadi saya bilang 30, 60, 100 kali ganda. Mana RCD-nya? Kejadian 26 ayat 13. Kejadian 26 ayat 13. Masih ada kan Kejadian 26? Nah ini dia. Dan orang itu menjadi kaya 30 kali ganda. Bahkan kian lama kian kaya 60. Sehingga ia menjadi sangat kaya 100 kali ganda. Siap-siaplah untuk berkat 30, 60, dan 100 kali ganda. Kenapa? Yang buat Tuhan. Sampai orang tidak bisa menjelaskan. Yang buat Tuhan. Haleluya.
Tuhan yang mengerjakannya, saudara, tidak ada yang bisa membantahnya. Kalau Tuhan yang mengerjakannya benar-benar, He adds no trouble to it. Tidak ada masalah di dalamnya. Jangan pergi ke Mesir, jangan pakai cara-cara Mesir. Tinggallah di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Aku tunjukkan, berarti Tuhan akan tunjukkan. Nah, Tuhan berkata dalam Imamat pasal 11, apabila kamu memasuki negeri itu dan kamu diberkati, jangan berkata ini karena kekuatanku, tapi itu karena Tuhan. Semua bilang apabila, bukan jika. Kalau apabila itu tinggal tunggu waktu. Kalau jika bisa ya, bisa tidak. Tapi apabila tinggal tunggu waktu. Apabila nanti kau sampai di Jayapura kau bikin ini, berarti tinggal tunggu waktu saja, bukan tidak, bukan jika, bukan. Kalau apabila tinggal tunggu waktu Tuhan yang terbaik akan diberikan buat saudara. Apabila engkau masuk dan menduduki, jangan berkata ini karena kuatku, tapi berkatalah ini karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kau sukses, terimalah dengan rendah hati. Kalau orang puji saudara, kembalikanlah buat Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Semua yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, jangan malas, belajarlah terus, ikuti firman Tuhan, kerjakan apa yang dipercayakan, bahkan lebih daripada apa yang dipercayakan. Itu urusan dia, biar saja. Tidak, kerjakanlah saudara seperti untuk Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Karena dia berjanji, aku akan berikan hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Hujan awal itu sekitar bulan April, hujan akhir itu sekitar bulan September, Oktober. Hujan awal itu untuk menanam, hujan akhir itu untuk panen. Dan Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Setiap hari dia berikan kita berkat. Di awal pagi hari kita keluar, Tuhan terima kasih, hari ini hari berkat buat saya. Begitu saudara bisa tiba di rumah dengan selamat, terima kasih Tuhan, darahmu telah melindungi aku. Aku aman karena perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ada orang yang sudah begitu hati-hati. Bukan dia tabrak orang mabuk yang tabrak dia, saudara ya. Padahal dia sudah begitu hati-hati. Saya percaya hari ini orang mabuk belum keluar rumah, kau selewat tempat itu. Nanti kau selewat baru dia keluar di jalan, saudara. Sehingga kau akan aman dalam perlindungan Tuhan. Perciklah darah Yesus buat mobilmu, buat hidupmu, buat anak-anakmu, segala sesuatu. Ini yang paling terakhir. Kita lihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak dan semua berkat itu disertai kehormatan. Orang yang peroleh hikmat pertama panjang umur, semua bilang panjang umur. Yang kedua kaya, yang ketiga punya kehormatan, yang keempat punya kebahagiaan, yang kelima punya damai sejahtera. Semua ini dicari oleh bangsa-bangsa, hanya ada di dalam Tuhan. Sudah tahu? Waktu Ishak diberkati, orang-orang Filistin melihat dengan cemburu. Orang-orang akan cemburu keberhasilan saudara, tapi tidak usah balas, tidak usah sirik, malah berkati mereka. Aku berdoa supaya satu waktu kamu sama seperti saya. Orang-orang yang menganiaya Paulus, dia berkata begini, saya berdoa satu waktu kamu sama seperti saya, kecuali belenggu-belenggu ini. Tidak usah saudara sirik, masa dia itu, tidak usah saudara ya. Kita berdoa buat mereka. Begitu orang-orang Filistin datang dan bilang, sekarang engkau jauh lebih berkuasa dari kami. Pergilah dari tempat ini. Siap, kerendahan hati, ini disebut kehormatan. Orang kaya terhormat. Dan akhirnya ceritanya, Abimelek datang juga. Kenapa kau datang? Kau tersuka saya? Sudah kami lihat, Tuhan ada bersama dengan engkau. Kerendahan hati akan memunculkan Tuhan di dalam hidup saudara. Dan itu akan dilihat oleh banyak orang. Betul-betul dia diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang susah terhibur, bersiaplah. Minggu ini adalah minggu di mana berkat dari langit akan tercurah buat kita semua. Surga akan terbuka dan memberikan kita kuasa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita siap terima berkat-berkat yang luar biasa. Kita siap terima berkat-berkat yang ajaib. Saya mengundang